Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab 3 Yohanes ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga engkau makmur dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu makmur. Kemakmuran jiwa, kemakmuran manusia rohani yang berdampak kepada kemakmuran jasmani kita, saudara-saudara. Saudara, sekali lagi, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita menjadi ciptaan baru, membuat kita menjadi ciptaan baru, di mana dalam ciptaan baru itu berarti saudara-saudara, kita diberikan potensi yang baru. Kita diberikan potensi yang baru. Kita diberikan karakter yang baru, saudara-saudara. Sifat-sifat karakter yang baru. Kemudian kita diberikan juga nilai-nilai yang baru. Nah, saudara-saudara, karakter yang baru dan nilai-nilai yang baru ini, serta potensi yang baru ini, inilah yang dapat merubah kehidupan seseorang. Seperti jemaat di Korintus yang dahulu mereka tidak terpandang hina, miskin, tetapi ketika mereka diberikan potensi yang baru, diberikan karakter yang baru, diberikan nilai-nilai yang baru, sekarang maka mereka menjadi orang-orang yang hebat di hadapan manusia, orang-orang yang terpandang di hadapan manusia, orang-orang yang dihormati di hadapan manusia. Karena apa? Karena kekayaan rohani mereka atas karunia-karunia Tuhan itu yang merubah kehidupan mereka. Saudara-saudara, bagaimana kekayaan rohani yang dimiliki oleh orang-orang percaya adalah melalui salah satu kemurahan hati. Kemurahan hati mengubah kehidupan kita, saudara. Mengubah kehidupan kita. Disebutkan kalau kita melihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 9, saudara-saudara, 2 Korintus pasal 9, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, ayat yang ke-6 mulai, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia, Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini bagaimana jemaat di Korintus, Tuhan berkata, Paulus berkata, saudara-saudara, Allah yang memberikan benih kepada mereka. Jadi saudara-saudara, Allah yang memberikan benih, potensi kepada kita. Tinggal apakah benih itu, potensi itu kita taburkan atau tidak, saudara-saudara. Kita taburkan atau tidak, benih yang diberikan oleh Tuhan, apakah kita taburkan atau tidak?
Sekitar 20-an tahun yang lalu, saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah berita di salah satu surat kabar nasional pada waktu itu yang menceritakan di sebuah tempat transmigrasi di daerah Kalimantan. Disebutkan di sana orang-orang yang ada di dalam transmigrasi itu kemudian kelaparan. Banyak yang mengalami kelaparan. Lalu ketika diselidiki, saudara-saudara, kenapa mereka mengalami kelaparan? Benih yang diberikan oleh pemerintah menyediakan benih kepada mereka, memberikan benih kepada mereka untuk ditanam. Tetapi benih yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka, hewan-hewan peliharaan yang harus mereka pelihara, disediakan oleh pemerintah kepada mereka, itu ternyata bukan mereka tanam, bukan mereka taburkan, tetapi mereka makan. Akibatnya, saudara-saudara, pada waktu itu mungkin pada saat mereka menerima dan memakan itu, mereka sukacita, senang. Tetapi bertahun-tahun kemudian mereka mengalami kelaparan. Ini sebuah gambaran. Ini sebuah gambaran kepada kita orang percaya, anak-anak Tuhan. Tuhan yang memberikan benih, dan Tuhan pasti memberikan benih kepada setiap orang. Tetapi apakah benih itu kita taburkan atau tidak? Itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan apakah kemakmuran rohani akan berdampak kepada kemakmuran jasmani kita. Ini ajaran firman Tuhan kepada kita. Kepada jemaat di Filipi, Paulus berkata demikian. Filipi pasal yang keempat, saudara-saudara, bagaimana Paulus memuji jemaat di Filipi atas partisipasi mereka dalam pelayanan kasih, kemurahan hati. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, jemaat di Filipi adalah satu jemaat yang betul-betul dari awal begitu setia menopang pelayanan Paulus melalui keuangan. Karena jemaat di Filipi adalah satu-satunya yang dikatakan oleh Paulus mengadakan hitung-hitungan dengan Paulus tentang segala kebutuhan yang diperlukan oleh Paulus. Dan luar biasa, saudara-saudara, jemaat di Filipi menopang Paulus dalam pelayanannya. Tetapi firman Tuhan berkata, Paulus sendiri sebenarnya yang dia banggakan adalah buah, hasil iman dari jemaat di Filipi. Buah. Ketika mereka berbuah bagi Tuhan, kemakmuran rohani mereka, karunia rohani yang mereka terima berdampak kepada kemakmuran jasmani mereka. Disebutkan bagaimana, saudara, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Saudara-saudara, Allah itu setia. Allah itu ya dan amin. Allah sanggup, dikatakan tadi dalam jemaat kepada jemaat di Korintus, Allah sanggup melipat gandakannya. Betapa penting kita memiliki jiwa kemurahan hati kepada semua orang. Kata firman Tuhan, berbuat baik kepada semua orang, tetapi teristimewa kepada kawan-kawan seiman. Itu kata Alkitab. Itu ajaran firman Tuhan. Di dalam kitab Amsal, kita melihat, saudara-saudara, Amsal pasal yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara-saudara, ini adalah nasihat firman Tuhan kepada kita. Ketika kita memiliki jiwa kemurahan hati, jiwa sosial yang kita lakukan dengan cinta kepada Tuhan, bukan untuk mencari nama,
bukan untuk mencari puji-pujian dari manusia, tetapi benar-benar atas ketulusan hati, atas iman yang murni, saudara-saudara, atas pemahaman yang benar akan firman Tuhan, kita melakukannya. Ini nasihat firman Tuhan, jaminan firman Tuhan. Ada orang yang kelihatan menyebar harta, berbuat kasih kepada banyak orang, tetapi justru bertambah kaya. Karena Alkitab berkata, Allah sanggup melipat gandakan keuntunganmu, memperbesar keuntunganmu. Kepada jemaat di Filipi, firman Tuhan berkata demikian. Dan saya yakin hal yang sama menjadi bagian kita. Mari kita, saudara-saudara, memakmurkan kerohanian kita pertama-tama. Biarlah kita makmur secara rohani pertama-tama. Dan kita akan melihat kemakmuran rohani akan berdampak kepada kemakmuran jasmani kita. Tuhan tidak pernah terbatas dengan situasi dan kondisi, saudara-saudara. Kondisi apapun, Tuhan tidak terbatas dengan itu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia sanggup untuk melimpahkan kebaikan, berkatnya bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.